Argia mencontek jawaban teman? Iya, Bu. Boleh tahu nggak kenapa Mbak Argia kok melakukan hal itu? Saya ulang karena saya tidak tahu jawabannya, Bu. Nanti kalau saya tidak mengisi dan nanti jawab, saya nilainya menjadi jelek, Bu. Oh, Mbak Argia seperti itu. Jadi Mbak Argia mencontek jawaban teman karena Mbak Argia nggak tahu jawabannya dan Mbak Argia khawatir nilainya jelek. Ya nggak apa-apa. Dulu ketika Pudwi seumuran Mbak Argia, Pudwi juga pernah melakukan hal yang sama. Pudwi juga pernah melakukan kesalahan. Yang namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Tapi banyak hal baik yang bisa kita lakukan untuk semua itu. Apakah Mbak Argia tahu hal baik apa yang bisa Mbak Argia lakukan agar nilai Mbak Argia ketika ulangan itu bagus? Dia harus belajar sungguh-sungguh sebelum Pintar dengan Mbak Argia bisa menyebutkan hal baik apa yang harus dilakukan agar ketika ulangan dapat menyelesaikan tugas ulangan dengan baik. Apakah Mbak Argia masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati ketika awal semester kemarin? Ya, Bu. Kita harus belajar sebelum melakukan ulangan. Iya, harus belajar, harus berbuat jujur ketika ulangan. Iya, nggak boleh nyontek. Jadi sekarang Mbak Argia menyesal nggak melakukan itu? Misal, Bu, saya harus menjadi anak yang jujur dan tidak menyontek lagi, Bu. Oke, pintar. Berarti Mbak Argia kan habis ini guru yakin Mbak Argia itu akan jadi anak yang pintar, anak yang jujur dan mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan tanpa harus menyontek, yaitu dengan cara belajar yang bagus. Jadi Bu Guru harapkan kejadian tadi jadi pelajaran yang berharga buat Mbak Argia. Mbak Argia tahu keyakinan maksud kita yaitu kita harus berlaku jujur karena kejujuran adalah awal kebaikan dari semuanya. Oke, Bu Guru harapkan kejadian ini tidak terulang lagi ya Mbak Argia. Oke, besok lagi ketika mau ulangan persiapkan dengan baik, belajar yang rajin, bisa Mbak Argia? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Argia. Ya, Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya jadi tidak akan mengulanginya lagi. Makasih ya, Bu. Sama-sama, semangat ya Mbak Argia. Nggak boleh kendor, tetap harus semangat untuk belajar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Argia. Mbak Argia sekarang boleh kembali ke kelas lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mas Yuksel. Oke, Mas Yuksel tahu nggak kenapa Bu Guru panggil Mas Yuksel ke sini untuk menemui Bu Guru setelah jam istirahat kedua? Tidak tahu, Bu. Oke, baiklah. Di sini Bu Guru manggil Mas Yuksel menemui Bu Dwi sekarang karena ada sesuatu yang ingin Bu Dwi tanyakan pada Mas Yuksel. Tadi Bu Guru mendengar laporan dari teman-teman kelas Mas Yuksel bahwa Mas Yuksel ketika jam sholat berjamaah, Mas Yuksel tidak ada di musola. Apa benar tadi Mas Yuksel tidak ada di musola? Benar, Bu. Terus Mas Yuksel kemana ketika jam sholat berjamaah? Di kantin. Oh, di kantin. Asik ya di kantin ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak kenapa Mas Yuksel melakukan itu? Karena takut sama maling, soalnya tidak bawa peralatan sholat. Oh, Mas Yuksel ngumpet di kantin itu karena Mas Yuksel malu, lupa nggak bawa peralatan sholat. Oh alah, tak kirain kenapa Mas Yuksel nggak ikut sholat. Ternyata hanya karena lupa nggak bawa peralatan sholat. Oke, nggak apa-apa Mas Yuksel. Yang namanya orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan lupa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru sama. Dulu Bu Guru ketika seumuran kamu juga pernah sering sekali melakukan kesalahan sama. Bu Guru sekarang sudah tua juga pernah lupa, pernah salah. Tapi ada hal baik yang bisa kita lakukan agar Mas Yuksel tidak malu lagi, tidak takut lagi, tidak lupa lagi ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Apa
Mas Yuksel tahu hal baik apa yang bisa Mas Yuksel lakukan agar Mas Yuksel itu tetap bisa mengikuti sholat berjamaah. Apa yang bisa Mas Yuksel lakukan? Mempersiapkan sama menjaga peralatan sholat sebelum sekolah agar tidak lupa. Iya, ternyata Mas Yuksel itu pintar. Kita harus jadwal, kita harus mempersiapkan sebelum berangkat sekolah agar tidak ada hal yang lupa. Mas Yuksel ingat nggak ketika di awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu apa? Harus sholat zuhur berjamaah di sekolah. Iya, kita harus ikut sholat zuhur berjamaah di sekolah. Jadi Mas Yuksel tadi sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Iya. Jadi sekarang Mas Yuksel ingin jadi anak yang seperti apa? Yang taat aturan. Oke, jadi taat pada aturan dan taat pada keyakinan kelas. Bu Guru yakin Mas Yuksel akan jadi anak yang tertib, anak yang taat pada aturan sekolah. Oke, sekarang apa yang Mas Yuksel rasakan ketika tadi nggak mengikuti kegiatan sholat berjamaah? Saya sangat menyesal, Bu. Oke, Mas Yuksel telah menyesal. Bagus, berarti Mas Yuksel telah menyesali bahwa perbuatan itu tidak baik. Terus apa yang ingin Mas Yuksel lakukan? Ingin berhenti melakukan hal seperti itu. Oke, aku harapkan kegiatan tadi, kejadian tadi jadi pembelajaran yang berharga agar Mas Yuksel jadi anak yang solehah, yang soleh, agar apa? Mas Yuksel jadi anak yang taat pada aturan sekolah. Oke, jadi sekarang Mas Yuksel perbaiki diri, jangan sampai mengulangi hal yang sama besok di kemudian hari ya. Oke, Bu Guru harapkan Mas Yuksel tetap semangat karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat adalah tiang agama, ya enggak? Iya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan malaikat ketika kita di alam kubur adalah sholat kita, ya. Jadi Mas Yuksel tetap semangat, sholat 5 waktu di rumah, oke? Oke, bisa? Bisa, oke. Itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru ingin Mas Yuksel jadi anak yang sukses, jadi anak yang taat pada aturan. Bisa? Oke, terima kasih. Habis ini Mas Yuksel boleh kembali ke kelas mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Terima kasih ya, Bu Dwi. Ya, sama-sama Mas Yuksel. Yo, semangat ya. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Yuksel boleh kembali ke kelas lagi ya. Jangan diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkemisha Nugraha dari kelas 4. Terima kasih Bu Dwi. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ketika ulangan tidak akan mencontek lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubjal Al-Fatah, kelas 4. Terima kasih Bu Dwi, saya merasa senang karena diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan jadi anak yang disiplin dan